aliran-aliran lain seperti Syiah. Oh, Syiah ini juga bahaya. Syiah yang ada di Iran, yang diadopsi oleh orang-orang Islam yang belajar di Iran. Nanti anak-anaknya ibu, kalau sekarang maksudnya ibu ditanya, Bu, maaf ya, suaminya namanya siapa? Itu tahu kadang-kadang. Oh, suami saya namanya Arif. Oh, suami saya namanya Hartono. Itu hafal. Suatu saat ada generasi, ada masa seorang wanita yang tidak tahu nama suaminya. Kenapa? Saking banyaknya suaminya. Betul, Pak. Apa itu? Namanya kawin kontrak. Kawin mut'ah, ajaran Syiah. Kawin kontrak, kawin mut'ah itu begini. Seorang wanita ketemu dengan seorang laki-laki, maka seorang wanita itu mengatakan begini, Mas, misalnya, kamu tak nikahkan dengan diriku dengan mahar 500.000 untuk jangka 2 jam saja. Sudah, kata si laki-laki, Kobil tuh saya terima pernikahannya dengan mahar 500.000 rupiah untuk 2 jam saja. Selesai, pergi ke hotel, sudah menjadi suami istri, karenanya kawin model Syiah. Setelah itu cerai. Malam itu pagi misalnya, malam harinya ketemu laki-laki lain, juga kawin, menikah mut'ah. Pagi suaminya namanya Agus, malam hari suaminya namanya Salim. Kalau 1 tahun tiap hari gini, hafal enggak nama suaminya? Bahkan kalau punya anak, anaknya banyak, sampai misalnya 37, kamu bapakmu siapa ya? Lupa nama bapaknya. Ini ajaran Syiah dan sudah masuk di Indonesia. Mahasiswi di Bandung itu ada yang melakukan demikian. Mereka belajar pada Yayasan Al-Mutahari miliknya Jalaluddin Rahmat yang Syiah itu, ya, Jalaluddin Rahmat ya, yang Syiah itu. Ada loh mahasiswi dan mahasiswanya yang melakukan mut'ah. Kalau giliran satu kelas, sebut saja mahasiswanya berapa Pak satu kelas? Sebut 40 orang, mahasiswinya 40 orang. Jodoh, kata mereka. Wong kami dipertemukan di sini. Ajaran kami boleh nikah mut'ah menurut Syekh Jalaluddin Rahmat. Maka dilakukanlah kawin silang, kawin mut'ah. Hari ini Maryam menikah dengan Salim. Nanti malam cerai. Maryam ganti dengan Sulaiman. Salim kawin dengan Zainab, ya, sedangkan si siapa tadi ini? Sulaiman malam hari cerai, besok kawin dengan Romlah. Gantian Pak. Ini apa ya? Piala bergilir apa? Musibah itu dari kalangan orang-orang Syiahnya. Di Indonesia sudah banyak Syiah ini. Tadi Wahabi, sekarang Syiah. Nanti bulan Muharram, sebelum bulan Muharram ya. Sekarang ini bulan Maulid, betul? Rabiul Awal. Kita umat manusia, kita umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, benar-benar rame-rame, bersama-sama, ittihad, bersatu, memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia Islam ini. Tapi ada juga yang mengaku umat Islam. Mereka getol dan semangat di dalam mengatakan yang melakukan Maulid Nabi ini termasuk haram, berdosa besar, bid'ah, dhalalah, sesat, yang tujuannya atau jalannya ini kelak akan menuju neraka. Jadi yang satu mengatakan bahwasanya perayaan Maulid Nabi adalah menciptakan cinta kasih kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang lain menuduh kamu ini bid'ah dhalalah, akan di neraka, divonis di neraka. Tidak selesai-selesai ini problem umat Islam. Betul? Terjadi. Bulan Muharram akan datang.
Demikian juga sebagian masyarakat muslim di mana-mana memperingati tahun baru Hijriah. Ada yang pawai ta'aruf, ya dah. Mulai dari anak-anak yang kecil diajar untuk jalan di tengah jalan pawai ta'aruf, bukan demo ya. Pawai ta'aruf dengan slogan-slogan keislaman. Yang satu mengatakan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi nggak usah diadakan pawai ta'aruf atau memperingati tahun baru Hijriah. Ribut lagi. Ya. Apa itu bulan demikian dan seterusnya ini umat Islam selalu aja semacam demikian. Tidak menghormati orang yang mempunyai pendapat, apalagi yang berpendapat itu dengan hadis-hadis konkret. Ini belum keseharian kita Pak, umat Islam ini bisa dikatakan diobok-obok dari luar maupun dari dalam. Orang ziarah kubur, Nabi itu ziarah kubur, kita mengikuti ziarah kubur. Ada pihak-pihak mengatakan ziarah kubur syirik. Naudzubillah min dzalik. Enggak selesai-selesai. Enggak selesai. Kalau Ramadan, apa yang diperdebatkan? Ramadan datang, berdebat Pak, masih Pak. Tarawihnya berapa rakaat? Sampai urusannya kecil-kecil ini umat Islam, enggak selesai-selesai. Kenapa? Ya tadi itu, karena yang alim seperti contoh misalnya Imam Syafi'i sudah tidak ada. Lebih bawah lagi Imam Ghazali sudah wafat. Ya dah, mungkin lebih dalam, lebih jauh-jauh lagi. Kalau saya, mohon maaf, saya pengurus Nahdlatul Ulama. Ya, saya pengurus Nahdlatul Ulama di MWC NU Singosari, Malang, kecamatan. Jajaran Rois Surya. Saya jajaran Rois Surya. Ya saya bicara NU kan tidak apa-apa ya. Ini sekelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah tidak ada sekarang. Yang tegas, saya baca buku-buku beliau ini luar biasa. Tidak seperti penerus-penerusnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah figur, beliau itu ulama yang luar biasa, kelasnya dunia Pak. Bahkan beliau mengambil riwayat-riwayat dari masyayikh yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yang sanadnya ini adalah sanad Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti akidah Asy'ari Maturidi. Kebetulan guru saya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Makkah Al-Mukarramah, saya belajar 8 tahun kepada beliau di Mekah. Itu sanad-sanad beliau kepada guru-gurunya di atas itu nyambung Pak dengan sanadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi kelas-kelas ulama semacam demikian sudah pada diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masyarakat menjadi bingung mau berkiblat kepada siapa. Yang satu berkiblat kepada orang awam di kelompok mereka, ya, yang asal, yang rujukannya adalah Fadilatus Syekh Al-Ghogeli, kan gitu ya. Fadilatus Syekh Al-Ghogeli. Yang satu juga kelompok orang awam ini. Wana kadang-kadang fanatik buta, sampai orang yang ditokohkan ini berbuat maksiat tetap saja diagung-agungkan. Bahkan di dalam kutip ya, didaftarkan menjadi wali kadang-kadang Pak. Oh, ada wali pendaftaran ini ya. Sekarang zamannya wali pendaftaran diri nih. Iya, mau bayar berapa nih daftarnya ini ya jadi wali. Zaman sekarang Pak. Padahal tidak standar di dalam urusan syariat. Cari tokoh sekelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berani mengatakan tidak kepada aliran sesat, itu susah zaman sekarang. Tokoh-tokoh NU pun itu zaman sekarang ini, walaupun saya juga orang NU ya, terpaksa harus ngomongnya. Aliran sesat dirangkul Pak. Apa dalilnya? Hak asasi manusia. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dipakai standar itu hak asasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tokoh-tokoh zaman sekarang termasuk di NU, di tempat-tempat lain, itu lebih banyak menggunakan dalil hak asasi manusia. Dan manusia di zaman sekarang mayoritas manusia awam. Di kalangan manusia awam ini kemudian
diangkatlah oleh masyarakat menjadi seorang tokoh dan seorang pimpinan. Fasuilu, ditanyalah tentang hukum. Apa tadi misalnya mengucapkan selamat Natal, dijawab ya boleh-boleh saja, kita kan bertetangga, toleransi. Bukan dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dibenarkan menurut para ulama-ulama terdahulu. Ini yang terjadi. Zaman sekarang loh Pak ya. Gimana kira-kira 30 tahun mendatang Pak? Tatkala bapak-bapak, ya sebagian ibu-ibu juga sudah dipanggil oleh Allah, nyisakan siapa di rumah Pak? Anak dan cucu. Anak kita dan cucu kita akan mendapati kondisi zaman yang jauh lebih berat. 10 tahun yang lalu Pak, ini masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, barangkali kalau di Indonesia saya katakan warga NU, barangkali gitu gampangnya, itu tidak kenal dengan sosok nama yang namanya Al-Albani. Siapa Al-Albani itu? Adalah seorang pengikut pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi Al-Albani ini adalah seorang tukang jam yang dia belajar otodidak hadis-hadis, kemudian dia menghukumi hadis-hadis sesuai dengan pemahaman dia, tidak memiliki guru dan sanad yang sangat sempurna sebagaimana ulama-ulama terdahulu. Bahkan Syekh Al-Albani ini pernah meragukan keimanannya Imam Bukhari. Imam Bukhari yang jadi rujukan hadis-hadisnya umat Islam diragukan keimanannya oleh Al-Albani. Tapi nanti bapak-bapak yang punya anak di rumah yang biasa main dengan mbahnya tadi, syekhnya tadi, syekh siapa? Gak Google tadi, mbah Google ya, Fadilatul Mukarram, ya dah, Syekh Google. Nanti dia bakal mengenal Al-Albani. Suatu saat bapak, ibu, kalau dulu mengaji sama guru-guru sekelas ayatmu misalnya yang sudah wafat, itu dikasih hadis, sebut saja misalnya hadis yang paling gampang, innamal amalu binniyat misalnya, ya. Nanti akan dikasih komentar sama anak-anaknya atau cucu-cucunya. Pak, itu menurut Syekh Al-Albani hadisnya dhaif. Pak, itu menurut Syekh Al-Albani hadisnya sahih, hadisnya hasan. Bahkan hadis-hadis yang dulu kita yakini kebenarannya. Maka anak-anak kita yang mempunyai guru Syekh Google ya akan mengatakan, Pak, tidak usah pakai hadis itu palsu. Hadisnya palsu, tidak bener. Kata siapa nak? Katanya Syekh Google. Syekh Google dilihat mana? Itu yang bilang Bapak Albani. Tanya, ini akan terjadi. Sekarang ini begitu Pak, tulisan-tulisan banyak. Sahahu Al-Albani. Padahal Al-Albani sendiri bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gampangannya tokoh Wahabi Pak. Tapi sudah merasuk di kalangan generasi muda. Bahkan anak-anak pesantren ya. Anak-anak pesantren. Ya sebagian ustadz-ustadz ya. Sebagian ustadz-ustadz yang selesai dari pondok pesantren. Mereka kalau di pesantren sebagian kan tidak boleh memegang HP ya. Kan tidak boleh sebagian pesantren ya. Begitu mereka keluar, wah ini bagus ini. Saya belajar HP. Akhirnya belajar Syekh Google. Ya, pada Syekh Google ini. Di pondok tidak mendapatkan ajaran itu. Al-Albani tidak dan lain sebagainya tidak. Tahu-tahu begitu masuk ada sesuatu yang baru. Wah, kalau gitu kiai saya dulu ngajarkan kitab apa? Sulamut Taufik, ini Nihayatul Muhtad, ini kitab Al-Jalalain dan lain sebagainya. Ternyata banyak yang salah kitab-kitab itu. Kata siapa? Kata Syekh Google. Kalau sudah demikian Pak, kira-kira 30 tahun yang akan datang apa yang terjadi? Oh, ini ajaran Islam akan semakin hilang satu demi satu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sekarang, Buya Yahya, secara umur persis saya tidak kenal beliau umur berapa, tapi beliau kan dikatakan sebagai umur orang dewasa. Sebut saja beliau umur 40 atau 50. Itu kalau sunnah dari kehidupan Nabi kan berarti Nabi wafat usia 63
3 tahun. Tinggal berapa tahun? Kalau 50 tinggal 13 tahun lagi. Ya. Kalau beliau umur 40 atau 45 berarti ya tinggal nambahkan 17 tahun lagi. Padahal saya bicara 30 tahun akan datang, Pak. Yang hidup bukan bapak-bapak dan ibu-ibu ini, anak-anak kita. Kalau sekarang orang tua kita, kakek kita, ayah kita, ibu kita yang sudah wafat, siapa yang membicarakan tahlil? Kita-kita. Di sini misalnya minta, Buya, keluarga saya meninggal dunia, Buya, minta tahlilan. Oh ya, kita baca tahlil. Tapi kalau bapak-bapak sudah wafat, ibu-ibu sudah wafat, apa bisa menjamin anak-anaknya itu minta tolong dibacain tahlil? Karena dalam kitab Al-Gogel tadi itu Syekh Gogel di situ sudah banyak mengatakan tahlil hukumnya haram kata mereka. Belum tentu, Pak. Oh, anak saya ini Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah kok. Ya. Jangan mengaku saya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak. Mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi berbeda cara menerjemahkan ilmu agama. Itu yang terjadi. Jadi problematika umat zaman sekarang yang terjadi itu aneh lagi. Kiai-kiai Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak, Pak. Kiai-kiai sepuh juga banyak. Tapi kebanyakan mereka yang memaku pesantren biasanya ngajari murid-muridnya ini mulai dari dasar nahwu, sorof, ya, fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun dan seterusnya. Mungkin kita pernah dengar ya kalimat-kalimat itu ya dari orang tua kita dulu. Sibuk dengan itu. Ya, ja'a zaidun, bagaimana i'rabnya. Sedangkan orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang tiap hari dihafalkan adalah hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran untuk menuduh penguatan, penuduhan terhadap amalia warga Ahlussunnah wal Jamaah yang oleh mereka dikatakan sebagai amalan sesat, ziarah kubur sesat. Apa dalilnya? Mereka hafal dalilnya, halamannya juga hafal. Ya memang ngajinya itu saja, Pak. Ngajinya itu saja. Nanti anak-anak kita yang keluar dari pondok, loh, guru saya ngajarkan fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Lah ini ada syekh baru mengatakan ada hadisun, ini adalah hadis Nabi, ini sabda Nabi, kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu itu fa'ala yafulu fa'lan. Sudah tinggal saja kiaimu, tinggal saja pondokmu. Akhirnya anak-anak kita berkiblatnya beda, bukan lagi kepada guru-guru yang mengajarkan fikih-fikih mazhab Syafi'i, tapi mereka mengambil dari orang-orang baru muncul. Pintar bicara yang baru muncul, memang yang diajari khusus bab-bab yang semacam itu saja, konsentrasi di bidang itu. Apa babnya katanya? Babul bid'ah, bab tentang bid'ah. Waduh, sudah di luar kepala kalau bicara bid'ah. Sedangkan para kiai lagi asyik gimana? Anak saya yang situ tidak naik kelas, gimana caranya? Kasihkan guru privat. Ya, yang itu tidak bisa makan, ditanya ibunya, bapaknya gimana, kerjanya apa? Duh, bapak saya cuma tukang ojek, ibu saya jualan tempe tahu. Akhirnya dicarikan. Ini para kiai sibuk dengan urusan demikian, sedangkan mereka sibuk untuk menyesatkan umat. Kamu salah ini, ziarah kubur ini adalah syirik. Kamu nyembah kuburan. Ya dah, datang. Padahal Nabi sendiri ziarah kubur. Ini musim. Itu yang berkaitan dengan Wahabi.